Oke, mari kita satu dengan doa. Allah Bapa kami yang kami sembah, kami sanjung, kami tinggikan, kami hormati, kami bersyukur malam hari ini kami boleh kembali berkumpul dalam pertemuan virtual ini Tuhan. Walaupun kami tidak saling bertatap muka, tapi kami bisa dipertemukan lewat pertemuan digital ini Tuhan. Kiranya pertemuan ini juga boleh memberkati kami semua Tuhan, menguatkan iman kami masing-masing, dan kami boleh saling sharing, saling berbagi cerita, berbagi pengalaman, untuk menguatkan iman kami kepada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, tetapi kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, hari ini saya mau sharing soal Alkitab ya. Alkitab itu the power of temanya power of the Bible ya. Saya mulai dengan sebuah ayat di Roma 1 ayat 16. Ini mengatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia. Mereka yang percaya maupun bukan umat yang percaya. Jadi Yahudi dan Yunani itu ya. Itu kan melambangkan umat yang percaya dan bukan orang percaya. Ayat ini sebetulnya kalau kita menerjemahkannya salah, maka ini terkesan mistik ya. Bagaimana Alkitab itu mengandung kekuatan Allah gitu, yang bisa menyelamatkan. Bagaimana mekanisme penyelamatannya itu? Apakah kita dengan memiliki Alkitab terus kita jadi selamat? Selamat apalagi kalau selamatnya juga diterjemahkan salah ya. Misalnya selamat dari kecelakaan. Ada orang yang fanatik naruh Alkitab di mobil begitu ya. Atau selalu dibawa, punya bentuk Alkitab yang kecil gitu, dibawa-bawa. Supaya apa? Supaya selamat. Selamat dari apa? Dari kecelakaan. Nah, ini yang mistik gitu ya. Saya mau sharing dulu dari hal kenapa manusia butuh keselamatan. Jadi intinya begini, manusia kan kita tahu bahwa manusia itu kan diciptakan Allah sebetulnya segambar dan serupa dengan Allah. Ya. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita di sini Allah. Jadi manusia itu sebenarnya didesain, dirancang itu serupa dengan Allah. Jadi Allah menciptakan makhluk yang serupa dengan dirinya, yang bisa mengerti pikiran dan perasaan Allah. Nah, karena manusia gagal, manusia pertama Adam gagal, sehingga manusia itu tidak mampu mencapai standar moral Allah, gitu ya. Nah sekarang dengan gagalnya manusia pertama untuk mencapai standar moralnya Allah atau standar kesucian Allah, maka Allah mengutus Tuhan Yesus untuk datang ke dunia menyelamatkan. Nah ini kita harus mengerti juga. Tapi saya kira teman-teman pemuda sudah sering mendengar ya bahwa definisi keselamatan yang kita pahami itu seperti yang Pak Eras sering katakan bahwa selamat itu adalah dikembalikan ke rancangan semula. Ya, bukan selamat itu terhindar dari api kekal dan diperkenan masuk surga, bukan itu. Tetapi keselamatan itu adalah dikembalikan ke rancangan semula. Jadi usaha Tuhan untuk mengembalikan manusia ke rancangan semula. Oke? Jadi kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Nah, bagaimana mekanisme penyelamatannya itu? Tidak bisa hanya sekedar memiliki Injil, lalu
kita nih otomatis selamat. Itu mistik namanya. Nah, sekarang kita belajar mekanismenya. Seperti apa Alkitab bisa menyelamatkan, the power of Bible. Bisa menyelamatkan kita. Sehingga kita dikembalikan ke rancangan semula. Oke. Yang pasti adalah bahwa pertama manusia itu harus mendengar Injil. Kita memahami apa yang tertulis di dalam Injil. Jadi mendengar, membaca, merenungkan. Kita harus mengerti apa yang diajarkan oleh Alkitab. Nah, dengan mengerti apa yang diajarkan oleh Alkitab, yang ditulis dalam Injil, maka pikiran kita ini diubahkan. Oke? Jadi misalnya contohnya misalnya begini ya. Kalau filosofi dunia bilangnya begini. Kalian kan masih muda-muda ya, pasti punya banyak cita-cita. Dulu juga saya begitu. Waktu masih muda, pokoknya cita-cita habis selesai SMA, maunya kuliah. Dan orang tua saya dengan susah payah membiayai kuliah saya gitu ya. Habis kuliah, kerja segiat-giatnya, cari nafkah supaya punya uang. Nah, kalau udah punya uang kan bisa berkeluarga, bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa punya anak, membesarkan anak. Itu filosofi dunia begitu. Dulu waktu saya seumur kalian, saya nggak kepikir bahwa sebetulnya manusia itu didesain atau dirancang Allah itu untuk menggenapi janji-janji Allah atau menuruti kehendaknya. Saya pokoknya dulu tuh kalau jadi orang Kristen itu pokoknya yang penting baik. Jadi orang baik, tidak berurusan dengan kriminal, jangan berbuat kriminal, kemudian dukung pekerjaan Tuhan. Saya benar-benar aktif dulu. Semenjak muda saya sudah aktif di gereja. Ya. Jadi aktivis, dukung setiap kegiatan gereja. Udah pokoknya begitu ya cukup. Tuhan pasti berkati ya itu. Nah, itu yang saya pahami begitu. Nah, tetapi seiring dengan pertumbuhan pemahaman akan kebenaran yang saya miliki, itu berubah. Jadi ketika saya dengar khotbah, baca Alkitab, dan hal-hal apa yang bisa membuat pertumbuhan rohani, nah ternyata manusia itu tidak cukup hanya jadi orang baik gitu, atau menjadi orang percaya ya, jadi orang Kristen itu sebenarnya nggak cukup jadi orang baik gitu, karena untuk jadi orang baik itu nggak perlu jadi orang Kristen. Tetangga kita pun banyak yang baik, yang beragama lain pun banyak yang baik gitu. Nah, ini mengubah pola pikir gitu. Jadi dengan baca Alkitab, dengan mengerti kebenaran, ternyata nggak cukup sampai di situ. Goal kita ini harus seperti Yesus gitu loh. Memiliki kekudusan, hidup yang tidak bercacat celah, tidak mencintai dunia, hidup hanya untuk kepentingan kerajaan surga. Nah, kita tuh harus sampai di situ. Taunya dari mana? Ya dari Alkitab. Ya. Jadi pemahaman akan kebenaran itu dari situ, dari Alkitab. Makanya di Roma 1 ayat 6 itu tadi itu ya dikatakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia. Jadi pola pikir ini dirubah sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Nah, kalau kita mau memahami betul apa yang Alkitab ajarkan, berarti betapa pentingnya kita membaca dan merenungkan Alkitab setiap hari. Karena inilah yang mengubah pikiran kita. Jadi mencerahkan pikiran ya. Dengan membaca Alkitab, pikiran kita ini dirubah. Beda dengan kalau kita kebanyakan nonton sinetron,
nonton film-film yang tidak berdampak kepada perubahan pikiran, ya sudah nanti kita filosofinya jadi seperti yang apa yang kita tonton. Kan manusia itu kan ininya dapat input itu kan dari mata dan telinga, ya. Jadi apa yang kita tonton dan apa yang kita dengar itu masuk dalam pikiran. Nah, kalau yang masuk ke dalam pikiran ini adalah filosofi dunia, ya jadi duniawi. Tapi kalau kita baca Alkitab, kita dengar khotbah-khotbah yang membangun iman, itu pikiran kita dipenuhi dengan kebenaran firman. Ya, cukup ya. Jadi mekanisme penyelamatan manusia itu dengan cara pikirannya dirubah. Jadi gini lah. Kalau saya breakdown lagi ya, mekanisme penyelamatan itu. Jadi ketika kita mendengar firman, jadi seperti Anda datang ke gereja atau ikut PA seperti acara ini. Itu yang diterima itu logos. Logos itu adalah firman Tuhan yang berupa pengetahuan yang dinalar. Ya, logos itu firman Tuhan yang berupa pemahaman kognitif. Jadi secara kognitif masuk di pikiran, oh yang ngerti gitu ya. Itu logos. Nah setelah logos itu nggak cukup. Itu belum bisa mengubah manusia tuh kalau kita cuma mengerti, oh ya Allah itu kasih, oh ya kita harus saling mengasihi, oh kita tidak boleh membenci musuh kita, itu nggak cukup. Mengerti itu aja nggak cukup, itu tidak bisa mengubah manusia. Karena harus ada proses berikutnya. Nah, proses berikutnya itu logos itu harus berubah jadi rema. Rema itu adalah firman Tuhan dalam situasi konkret. Ya. Jadi ketika Allah berkata, ketika Tuhan mengajarkan mengasihi musuh, mengampuni, gitu ya. Nah itu nanti Tuhan setting tuh situasinya. Ada orang yang mencela, ada orang yang bikin kesel, ada orang yang menghina kita. Nah, kita bisa mengasihi nggak? Bisa mengampuni nggak gitu. Nah itu logos itu kalau kita berhasil bisa lakukan seperti apa yang diperintahkan firman yang sudah kita terima secara nalar, itu bisa berubah jadi rema. Nah sekali mungkin gagal, ada orang yang bikin kesel, itu juga ikut kesel gitu ya. Tapi kedua, ketiga, keempat, kalau kita lakukan terus, itu bisa mengubah karakter kita. Yang tadinya kita gampang tersinggung, gampang emosian, gampang marah, itu ketemu 10 aja kasus begitu. Kalau kita berhasil lolos, itu karakter kita berubah. Memang karakter itu tidak mudah berubah, betul sekali. Tetapi bukan yang sulit atau yang mustahil tidak bisa berubah itu buat Tuhan bisa berubah gitu. Asal kita mau merespon dengan benar. Jadi logos yang kita terima itu harus berubah jadi rema. Dan rema itu kalau kita lakukan bolak-balik terus kita terima logos baru, belajar lagi, berubah jadi rema. Nah, itu akan mengubah karakter kita. Karena tujuannya manusia dirubah itu bukan keadaannya, bukan keadaan oh sakit jadi sembuh, bukan. Miskin jadi kaya, bukan. Bodoh jadi pintar, punya posisi di kantor, bukan itu. Yang dirubah tuh karakternya. Karakternya yang mata keranjang, jadi kudus, yang mata duitan, jadi jujur orangnya. Itu dirubah, yang gampang tersinggung jadi sabar, lemah lembut, memiliki karakter Kristus, karakter ilahi. Nah, kita semua ini sebetulnya punya kelemahan-kelemahan dan masing-masing beda kelemahannya. Nah, ini harus diubah. Karakter kita ini harus berubah. Lewat apa? Lewat firman. Makanya di Roma 12 ayat yang kedua itu Paulus mengatakan bahwa kita harus ada pembaharuan pikiran.
Coba ya, baca dulu supaya kalimatnya. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Ya. Jadi pembaharuan pikiran itu harus dilakukan setiap hari. Makanya baca Alkitab itu menjadi sebuah, kalau saya bilang kewajiban, masih kurang kualitasnya ya. Apalagi kalau dipaksa gitu. Itu kualitasnya rendah sekali. Kalau orang masih terpaksa baca Alkitab karena kewajiban, karena orang Kristen, itu kualitasnya masih rendah. Tapi kalau sampai kita mengatakan, aduh, aku butuh firman Tuhan gitu. Nah ini baru kualitasnya tinggi gitu. Tanpa firman Tuhan aku nggak bisa hidup. Ini jadi membaca Alkitab itu bukan sebuah keharusan lagi, tetapi menjadi kebutuhan seperti makanan. Ya kalau kita makan setiap hari makanan fisik untuk jasmani kita kan kalau nggak makan lemes ya. Tetapi kalau makanan rohani, kalau rohani kita nggak dikasih makan, itu biasa-biasa aja ya. Ya fisiknya yang biasa-biasa aja, rohaninya lemes. Sebetulnya lemes itu penyakit, sebetulnya rohaninya sakit gitu. Nggak bertumbuh. Bayangkan kalau udah tua ya. Ini kan kalian kan semua punya teman-teman WA lah ya, punya grup WA yang dulunya teman SMA atau teman kuliah. Nah kalau udah seumur saya kan, dulu lagi SMA kan belum ada WA, belum ada handphone juga, jadi tidak saling terhubung gitu. Nah sekarang udah umur seumur saya begini, itu ada grup juga, ada grup SMA, grup kuliah. Jadi itu 25-30 tahun yang lalu gitu. Kita sejak lulus SMA itu nggak pernah terhubung, tidak pernah ketemu, ya cuma beberapa aja, tapi kita udah saling nggak mengenal gitu. Tapi dengan grup WA ini kita jadi tahu lagi, ngumpul lagi begitu. Nah, saya melihat nih, ada teman-teman yang udah seumur saya ngomongnya masih jorok. Jorok tuh bukan kasar ya, jorok tuh dalam arti ya porno lah gitu ya. Sering posting video gambar-gambar porno. Aduh, ini uban aja udah begini, udah seuban begini, lu masih pikiran masih ngeres kapan mau bersihnya gitu. Kalau masih muda sih ya saya masih toleransi lah ya. Tetapi ya sebaiknya menjaga pikiran itu sejak muda. Nanti kalau udah tua tuh udah nggak mampu. Seperti yang saya cerita itu. Makanya kalau saya di grup teman-teman SMA itu saya nggak pernah komen, nggak pernah itu, dan tidak pernah saya lihat juga gitu. Karena aduh, ini gambarnya pasti gambar jorok gitu. Nah di WA saya tuh kan saya pas setting tidak auto download ya. Karena kan kalau auto download begitu dibuka kan dia pasti langsung masuk tuh. Saya setting sengaja di grup ini, bahaya nih. Ini banyak ranjau. Bisa merusak pikiran saya gitu. Jadi tidak auto download gitu. Cuman gambarnya aja yang blur gitu. Wah, ini pasti gambar jorok nih. Ini pasti gambar jorok nih. Aduh ampun deh. Saya bayangin udah seumur saya gini, teman-teman masih begitu. Kapan mau bertobatnya, kapan mau bersihnya. Karena ya duniawi. Mereka kan bukan orang-orang anak-anak Tuhan. Nah, jadi yang saya mau tekankan di sini adalah betapa pentingnya ya kita membersihkan pikiran semenjak muda gitu. Sejak muda. Seumur kalian itu kalau diisi dengan kebenaran firman Tuhan, itu pasti kalian akan lebih hebat dari saya nanti pada waktu kalian seumur saya gitu. Karena begini, saya logikanya begini. Saya waktu seumur kalian tuh saya nggak dapat firman yang sehebat apa yang saya dengar sekarang, apa yang kalian dengar sekarang gitu loh. Seperti yang saya tadi cerita itu.
Jadi saya tahunya pokoknya gini, jadi orang Kristen itu pokoknya yang penting jadi orang baik ya. Jangan berbuat kriminal, jangan urusan sama polisi ya. Kalau berbuat kriminal kan pasti urusan sama polisi ya. Jangan ya pokoknya jadi orang baik, ramah kepada semua orang, jangan punya musuh. Karena kalau orang Cina itu, orang Chinese bilang punya prinsip begini, teman 100 kurang, tapi kalau musuh 1 kebanyakan gitu. Punya musuh 1 kebanyakan, tetapi teman 100 kurang. Nah itu kan susah. Lah 1 aja kebanyakan berarti kan masa ada teman setengah kan nggak mungkin gitu. Jadi artinya jangan ada musuh gitu. Tapi teman 100 saja kurang, harus banyak gitu. Itu diajarkan filosofi seperti itu. Nah, dukung pekerjaan Tuhan sebanyak-banyaknya, segiat-giatnya dalam pekerjaan Tuhan. Udah pokoknya prinsipnya gitu. Tetapi tidak mendidik saya menjadi seperti Tuhan Yesus gitu. Nah ini bedanya ketika saya belajar kebenaran firman Tuhan, kita mengerti lebih banyak, oh ternyata tujuan hidup kita ini bukan cuma jadi orang baik, bukan, tetapi kita harus menjadi seperti Tuhan Yesus gitu. Yang memiliki prinsip menyenangkan hati Bapa, melakukan apa yang Bapa kehendaki. Memang berat, tapi inilah tugas kita. Jadi saya garis bawahi saja ya supaya jelas bahwa power of the Bible itu Injil yang menyelamatkan manusia itu bukan secara mistik, tetapi Injil mengubah pikiran kita, dan pikiran kita itu harus mengubah karakter kita. Karakternya harus seperti Tuhan Yesus. Nah, intinya itu aja. Kalau kita jadi orang Kristen bertahun-tahun, dan karakter kita tidak semakin seperti Kristus, berarti ada yang salah dalam kekristenan kita. Ada yang salah dengan iman kita. Kalau kita hari ini sama dengan keadaan kita 5 tahun yang lalu, apalagi 10 tahun yang lalu, itu pasti ada yang salah dengan kekristenan kita. Itu artinya kita tidak bertumbuh. Nah, kita harus bertumbuh. Kita harus berubah semakin seperti Tuhan Yesus. Oke, itu saja sharing dari saya. Sekarang kita diskusi. Silakan saya kembalikan ke moderator dulu ya. Silakan, Daniel. Iya. Apa ya? Dan teman-teman ada yang mau memulai pertanyaan atau diskusi atau silakan. Terkait ini sih, baca kitab mungkin ya, atau ini kan sebenarnya kayak topik yang diulang-ulang dan ya tapi bukan berarti masih nggak relevan, justru dengan diulang-ulang ini terus ngingetin kita sih untuk terus punya waktu ya membaca. Mungkin begini Daniel, coba diungkap dari teman-teman, kita menganggap Alkitab itu sebagai apa sih gitu ya? Kita memandang Alkitab itu sebagai apa? Apakah itu buku kuno yang ditulis 3.500 tahun yang lalu perjanjian lama, dan 2.000 tahun yang lalu perjanjian baru gitu. Yaitu it is an ancient book gitu ya. Buku kuno, warisan budaya gitu. Kita menganggapnya seperti itu kah? Atau apa? Atau kalau yang kondisi yang paling idealnya yaitu Alkitab adalah hadiah dari Tuhan yang bisa menyelamatkan kita, begitu kan? Kondisi idealnya kan begitu. Nah, itu coba dieksplor lagi dari teman-teman kita ini. Atau ini sih Om, aku lebih refleksiin diri ya kan, ketika tadi awal-awal Om bilang Injil menyelamatkanku, ya kita amin ya di sini ya, kita semua percaya dan Injil memang menyelamatkan. Tapi kalau dilihat hari ini, saya pribadi ya, ini saya ngerefleksiin diri saya, kalau mungkin karena biasa di deliver oleh pembicara, terusnya tiap minggu kita disuguhi oleh
apa namanya pendalaman Alkitab atau ibadah-ibadah yang ya memberitakan isi Injil ya. Nah mungkin itu yang membuat kita ngerasa ini sih Injil itu jadi nggak kebaca gitu. Aku apa ya kata yang lebih tepat ya? Iya, Ya males, lebih jadi males malas baca baca lah. Alkitab gitu ya. Iya. Oh, oke. Karena secara lebih delivery lebih bagus, lebih relate sama kondisi kita hari ini dengan Ya. pola pikir kita. Nah, malah jadi ini sih. Aku ngerasa kayak kayaknya sulit juga gitu kan karena emang baca Alkitab kan butuh effort yang lebih ekstra ya. Oke, oke. Ya, saya mengerti ya. Jangankan kalian yang masih muda, saya ini yang udah umur 55 ini juga jatuh bangun loh. Jatuh bangun di dalam membaca Alkitab. Artinya jatuh bangun itu dalam hal konsistensi ya, membaca Alkitab. Banyak kesulitan yang saya alami sih sebetulnya. Kalau mau ngomong jujur ya, walaupun saya sudah S2 teologi ya, saya sudah belajar apa itu hermeneutik, ilmu tafsir ya, eksegesis gitu ya, bagaimana kita membaca Alkitab, latar belakang. Tetap aja itu mengalami kesulitan. Karena Alkitab itu adalah ditulis oleh 40 orang, oleh 40 penulis Alkitab, dan dalam rentan waktu yang luar biasa, 1.500 tahun ya, dari Alkitab, kitab Taurat pertama ditulis oleh Musa kurang lebih 1.440 tahun sebelum Tuhan Yesus datang, dan sampai awal abad pertama. Jadi kurang lebih rentannya itu 1.500 tahun, dan 40 penulis Alkitab ini mereka kan tidak saling ketemu dan tidak saling menyapa, apalagi janjian, nanti lu tulis ini ya, gue cerita ini, nanti lu tulis ini ya, sambungan dari gue gitu. Nggak gitu. Nah, karena Alkitab ini adalah bukan kalimat-kalimat yang diturunkan oleh Allah, ya tidak seperti Alkitab tetangga kita, tidak seperti kitab suci tetangga kita yang diturunkan dari langit begitu ya. Tetapi ditulis oleh para penulis, otomatis gaya bahasanya beda, cara penulisannya juga beda, budayanya juga beda, semuanya beda. Nah kita kita baca, dia menjelaskan sesuatu, tetapi budaya pada waktu itu kan kita nggak ngerti. Nah itu yang sulit betul. Kita mengakui sangat sulit. Kenapa ya begini ya? Kenapa ya begitu ya? Makanya kita lebih enak, udahlah baca renungan Truth aja lah. Itu udah diolah oleh Pak Eras gitu ya, dan sudah disajikan dalam bentuk siap dikonsumsi begitu. Ibarat kalau makanan itu ya, itu udah di piring, entah capcay kah, entah nasi goreng kah, itu udah di piring, udah siap dimakan. Tetapi kalau kita baca Alkitab itu sama kita pergi ke pasar induk, kita lihat bahan-bahan harus diolah. Ini maksudnya apa? Ya ini harus ketemunya linknya ke ayat ini sebenarnya menjelaskan ayat ini loh. Nanti hari Jumat Agung besok itu saya menjelaskan tentang menara kawasan domba. Itu yang dinubuatkan oleh Mika. Nabi Mika itu 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Jadi Tuhan Yesus itu dinubuatkan 700 tahun sebelumnya oleh Nabi Mika. Tetapi kurang lebih 1.500 tahun itu juga sudah dinubuatkan, yaitu tentang kematian Rahel, istri Yakub. Nah, saya menjelaskan itu. Itu linknya tuh begitu dahsyat Alkitab. Bayangkan 1.500 tahun itu masih ada hubungannya. Semua menunjuk apa yang Alkitab ceritakan di kitab Kejadian, di kitab Mika, di kitab Matius, di Injil Matius, Markus, Lukas, itu punya link gitu loh. Wah, saya terkagum-kagum justru. Tapi terus terang itu tidak mudah.
Jadi harus digali begitu ya. Kalau nggak digali, ya cuman lewat begitu dong, ya udah menara kawasan berbahaya, ya sudah. Tapi kita nggak dapat poinnya gitu loh. Nah kalau yang apa yang dijelaskan Pak Eras itu sudah tersaji. Nah kalau saran saya sih sebagai anak-anak muda yang masih punya kesibukan, walaupun tidak mengerti ya, menurut saya sih baca aja. Menurut saya, pokoknya nggak ngerti baca aja. Seperti apa yang saya lakukan, saya juga nggak ngerti juga tetap aja saya baca. Tapi nanti ya, ketika saya baca yang lain, ternyata nyambung. Oh ternyata ini gitu ya. Nah nanti Roh Kudus pasti tolong. Roh Kudus pasti menolong kita mengingatkan. Oh dulu tuh ini tuh maksudnya ini. Oh begitu ya. Oh begitu ya. Nah makin banyak oh begitunya tuh itu makin nyambung, makin hidup. Firman Tuhan tuh makin hidup gitu loh. Oke, itu dulu dari saya. Silakan. Oh iya, iya, oke, oke, oke. Tapi aku jadi malah mikir sih Om, kadang-kadang jadi karena kita males baca, mungkin itu yang menyebabin sebagai ya jemaat-jemaat itu bisa dengan mudah dibelokin ya. Apalagi di delivery dengan baik, di Betul. apa namanya bahasa-bahasa yang apa yang hari ini banget gitu. Bisa Ya, jadi dengan pemikiran apa postmodern ya. pembicara malah dibelokin dengan mudah karena kitanya sendiri juga Karena kita uh, tidak uh, menggali uh, uh, sendiri gitu kan. uh. Ya, betul. Nah Mau tidak mau lah kondisi itu akan terpengaruh karena ketika kita misalnya kita berada di gereja yang alirannya kemakmuran begitu ya, prosperity theology gitu ya, itu pasti kemasannya sangat meyakinkan. Allah kita luar biasa, Allah kita penuh kasih begitu kan, dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya begitu ya, itu pasti yakin gitu ya. Tapi kita bisa tahu kenapa ya? Kalau buat orang Kristen baru itu nggak masalah gitu. Tetapi kalau udah 20 tahun, 30 jadi Kristen tapi masih dijejelin terus dengan mujizat, kuasa, kasihnya tidak berubah. Nggak nyampe, nggak sampai golnya. Golnya apa? Perubahan karakter seperti Yesus gitu loh. Nah, kalau cuma sakit disembuhkan, wah, gua dulu udah kena kanker nih, sekarang sembuh. Ya terus kalau karakternya nggak berubah, tetap aja masuk neraka juga. Buat apa? Buat apa jadi Kristen? Nggak nyampe gitu loh. Makanya harus berubah gitu loh. Nah kalau kita berada di gereja yang begitu terus, ya sudah akan terpengaruh. Makanya perlu baca Alkitab supaya kita mengerti juga gitu loh. Benar nih, kamu benar itu. tapi di sini ada yang aku nggak tahu ya, tapi ada termasuk temanku yang rajin, maksudnya punya waktu karena beberapa kali sempat diskusi Alkitab juga nih Om, si Kevin Gunawan nih. Mungkin Oh si iya ya. Kevin mau berpendapat soal diskusi hari ini, Vin. Ya silakan Kevin. Bridging. Aku juga masih ada males-malesnya kok. Masih kayak Deka lah, beda tipis sama Deka. Aku apa ya yang bikin aku tertarik, susah ngomong sih, karena aku ngerasa Alkitab itu kan tetap bisa terjadi karena campur tangan Tuhan. Ya. Jadi selain di perjanjian baru, aku kebetulan sekarang fasenya lagi seneng belajar perjanjian lama sih. Ya. Kalau dulu mungkin lebih suka baca perjanjian baru ya, karena perjanjian lama terkesannya janji-janji doang kan. Ya. Cuma kalau sekarang lebih senang terkesan baca perjanjian lama, terutama tentang bangsa Israel tuh karena pingin memahami sebenarnya. Aku punya pola pikir gini sih, nggak tahu nih bener apa enggak, mungkin bisa dikoreksi. Seperti bapak sama anaknya. Misal anaknya nanya, "Pak, adik itu lahir dari mana? Adik itu muncul dari mana?" Kan papanya nggak bisa jelasin ya, makanya dia memberikan pemahaman yang mungkin arahnya ke sana tapi dengan jalur yang berbeda, dengan cara yang berbeda.
Aku mencoba memahami perjanjian lama itu seperti itu sih. Misal dengan aturan-aturan. Kenapa aturan-aturan itu ada sih? Maksudnya itu seperti apa sih? Ya. Sebenarnya filosofi dari aturan itu dibuat tuh apa sih? Bukan sekedar jadi aturan doang. Misal kayak kemarin sharing sama siapa ya? Oh, sharing. Kebetulan aku kan ikut Perkantas ya. Ya. Sharing tentang konsili Nikea dan sejenisnya lah. Jadi dulu bapak-bapak gereja itu menyepakati adanya sebuah konsili pengakuan iman rasuli dan segala macam itu ada filosofinya. Cuma sekarang ini itu menjadi suatu hafalan yang mungkin filosofinya banyak orang juga sudah lupa. Dan ini memang fakta hidup sih. Bukan cuma tentang kekatolikan gitu ya, bahkan di gereja kita pun, bukan gereja kita, maksudnya bukan di gereja Kristen kebanyakan pun, itu ada acara-acara misal, ayo kita berdoa puasa 40 hari, bukan 40 hari ya, maksudnya menggalakkan doa puasa selama beberapa waktu tertentu. Padahal kemarin waktu aku belajar tentang puasa, puasa itu berbicara tentang kerendahan hati. Sebenarnya puasa itu bukan ajakan sih, itu tuh kita belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi sebenarnya bukan suatu bentuk ajakan, karena percuma kita melakukan ritual peribadatan puasa kalau kita nggak memahami konsepnya. Maksudnya secara filosofinya gitu sih, walaupun mungkin kalau anak kecil ya diajari puasa, kalau nggak diajari dikasih tahu filosofinya mungkin nggak langsung paham. Tapi memang fakta dalam hidup itu orang mungkin pertama kali mengemas suatu program atau acara atau kegiatan itu ada filosofinya. Tapi seiring berjalannya waktu dari generasi ke generasi, memang transfer filosofi itu nggak sekuat, memang nggak bisa abadi sih. Jadi yang akhirnya tetap ada itu aturannya, bukan filosofinya. Nah, jadinya aku tertarik buat belajar perjanjian lama. Mungkin lebih terkait itu sih. Jadi masih ada semangat-semangat dikit lah, tipis-tipis buat baca. Karena seru, maksudnya ya seru aja sih. Pokoknya kalau beberapa kali sharing sama Dika sih seru gitu. Aku nemu hal-hal yang menarik. Betul, Gitu. betul sekali. Perjanjian lama itu kan sebetulnya pengantar untuk bagaimana kita sampai di perjanjian baru. Jadi kita ekstraknya di perjanjian lama itu kita harus tahu juga gitu ya. Saya melihat perjanjian lama itu seperti jembatan untuk masuk ke perjanjian baru gitu. Karena sebetulnya karena manusia itu kan saking rusak ya, saking manusia rusak, tidak tahu harus bagaimana, nah dibuatlah hukum. Ya, dibuatlah itu Taurat itu gitu loh. Nggak boleh ini, nggak boleh ini, harusnya begini, begitu ya. Tapi sebetulnya manusia itu kan tidak didesain pakai hukum. Tidak. Abraham itu dibilang bapak orang beriman, dibilang bapak orang percaya. Memang Abraham menuruti hukum. Kan enggak. Mana ada hukum Taurat itu? Hukum Taurat kan zaman Musa. Abraham kan jauh sebelum Musa. Belum ada hukum Taurat waktu itu. Tetapi kenapa dibilang Abraham itu bapak orang beriman? Karena dia menurut apa yang Allah perintahkan. Apapun yang Allah perintahkan, Abraham menurut. Jadi definisi iman di Ibrani pasal 11 itu adalah apa yang dilakukan oleh Abraham. Nah, definisi iman itu makanya iman itu adalah penurutan kepada kehendak Allah. Jadi bukan penurutan terhadap atau melakukan hukum, bukan. Nah, perjanjian lama itu eranya masih era hukum. Jadi dosa menurut perjanjian lama itu kalau dia melanggar hukum Taurat. Jadi dia menjembatani. Karena kalau manusia yang begitu rusaknya diajarkan bagaimana harus mengerti kehendak Allah, waduh, nggak bisa. Ini harus dididik dulu, harus mengerti hukum dulu untuk membuat orang jadi baik. Jadi kalau saya bikin 3 level ya, paling bawahnya orang jahat, kemudian di atasnya orang baik, di atasnya baru orang yang sempurna, seperti apa yang Bapa inginkan, seperti yang Allah inginkan. Nah, dari orang jahat ke menjadi sempurnanya ada perantaranya. Baik. Untuk orang bisa sempurnanya harus baik dulu.
yang nggak mudah tersinggung, orang yang sabar, yang punya moralnya, bermoral baik begitu. Nanti harus lewat itu dulu. Nah, agama itu mengajarkan kebaikan. Nah, agama itu cuma bisa mengajarkan sampai level baik. Agama apapun, termasuk agama bangsa Israel, agama Yahudi, itu mengajarkan sampai level baik. Nah, kekristenan itu nggak sampai level di situ, tapi dia naik terus sampai sempurna. Jadi kalau baca perjanjian lama ya itu harus diambil ininya, ekstraknya gitu. Tidak semua ayat-ayat di perjanjian lama itu bisa diambil dan diterapkan di kita, karena kita kan adanya di perjanjian baru. Contohnya misalnya begini ya, kita mau belajar tentang bagaimana kecintaan kepada Tuhan, siapa tokohnya? Siapa tokoh Alkitab di perjanjian lama yang begitu mengasihi Tuhan, yang begitu merindukan Tuhan? Pasti jawabnya Daud ya. Daud. Karena dia begitu mengasihi Tuhan, dia begitu merindukan Tuhan seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau, begitu ya. Itu Daud. Tapi kalau misalnya mau belajar tentang kekudusan, belajar sama Yusuf. Yusuf itu biarin digoda sama Potifar, punya kesempatan untuk berbuat zina, dia tidak berbuat zina. Tapi kalau dibandingkan dengan Daud, jauh. Kalau soal berbuat kekudusan, jauh. Daud itu istrinya berapa? 18. Istri sahnya 8, gundiknya 10. Waktu ngambil Batseba, waktu ngambil istri Uria itu, Daud itu udah punya 6 istri. Jadi itu nggak bisa diambil gitu loh. Cuma bisa diambil bagian bagaimana mengasihi Tuhannya, itu bisa diambil. Nah, kita belajar kekudusan, kesucian hidup ya sama Yusuf gitu ya. Kelemah lembutan sama Musa gitu ya. Penurutan kepada Allah, iman Abraham begitu. Nah, itu cuma bisa diambil potongan-potongannya itu. Tetapi kalau di perjanjian lama, di perjanjian baru, Yesus udah nggak ada lagi. Dia tidak berdosa. Itu contoh manusia yang ideal. Contoh manusia yang ideal di mata Bapa. Dan dia berhasil ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, menjelma menjadi manusia, 100% manusia ya, karena di Alkitab dibilang dia mengosongkan dirinya di Filipi pasal 2 ya. Mengosongkan dirinya 100%. Itu manusia itu. Dan dia berhasil. Nah, jadi begitu deh. Kalau perjanjian lama ya baca. Kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab tuh hebat-hebat, luar biasa gitu. Mungkin seperti kayak Yusuf aja mungkin belum tentu kita berhasil loh. Itu udah digoda sama istri Potifar. Istri Potifar pasti cantik. Karena Potifar itu adalah pejabat negara. Ini digoda, punya kesempatan. Rumah besar, orang-orang mungkin pembantu-pembantunya si istri Potifar ini kan karena dia punya nafsu begitu, pasti udah diatur. Itu tukang sapunya, Mang, beli rokok dulu. Di mana? Di mananya? Di Bogor. Pergi jauh gitu. Itu pengawal-pengawal di rumahnya pasti udah diatur suruh pergi keluar, tinggal dia berdua aja sama Yusuf gitu. Waduh, tapi Yusuf hebat ya. Dia bilang apa Yusuf itu? Bagaimana mungkin aku berbuat dosa kepada Allah gitu. Padahal dia urusannya apa coba? Dia kan kerja sama Potifar, kalau mau juga ngomong begini. Nggak mungkin aku berdosa sama suamimu, dia kan yang bayar saya begitu kan. Normalnya kan begitu. Tapi Yusuf kan nggak bilang begitu. Yusuf bilang, bagaimana mungkin aku berbuat dosa kepada Allah gitu. Waduh, hebat sekali. Hebat sekali. Nah, kita mesti belajar menjaga kekudusan itu seperti Yusuf. Oke, saya kebanyakan ngomong. Giliran yang lain. Silakan. Iya, tapi emang dimulai dari itu sih ya baca aja terus hafalan gitu atau ya tahu ceritanya gitu sampai suatu saat mungkin tahu ininya ya maknanya ya.
Ya, Karena si Kevin juga kalau pernah nelpon juga kadang-kadang nemuin sesuatu insight baru gitu. Jadi cocok logi dari contohnya apa dulu, Vin? Yang budaya, terusnya cocokin dengan kehidupan hari ini kali, Vin ya. Gue lupa sih. Oke, mungkin dari teman-teman apa ada yang punya pengalaman pribadi soal membaca Alkitab ini? Yang mungkin nggak tahu sih kalian baca Alkitabnya gimana sih? Aku pribadi itu sih Om malah ya akhirnya dari buku aja gitu. Kadang-kadang apa ya akhirnya baca dan dapat insight baru dari buku bacaan gitu. ya. Tapi emang dasarnya harus Alkitab sih. Karena apa yang ditulis oleh para penulis buku-buku rohani seperti Pak Eras gitu ya, itu kan dasarnya dari Alkitab. Ya terus terang sih kalau mau ngomong jujur, kita beruntung berada di Rehoboth gitu ya. Pak Eras mengajarkan sesuatu yang menurut saya itu ajaran murni berdasarkan penelaahan Alkitab gitu. Tidak berat sebelah misalnya penekanan di sisi mujizat, tidak. Karena mujizat itu menurut Alkitab itu kan itu tanda buat Tuhan Yesus waktu hidup di dunia, kenapa banyak mengadakan mujizat? Karena dibutuhkan. Mujizat itu dibutuhkan untuk membuktikan bahwa dia itu adalah anak Allah. Jadi dibutuhkan tanda. Mujizat itu tanda, semeion, itu tanda. Nah sekarang kita udah ngerti bahwa Tuhan Yesus anak Allah. Udah nggak dibutuhkan lagi. Udah nggak butuh tanda lagi kan? Bener nggak? Kita misalnya kita nggak tahu jalan nih, kita berada di katakanlah di Bandung gitu ya. Kemana sih arahnya di Dago? Oh kita mesti lihat Google Map gitu ya, atau kita lihat pelang lalu lintas begitu ya. Oh kalau mau ke Dago nih dari arah Surya Kencana mesti ke sini nih beloknya begitu kan. Nah itu dibutuhkan. Tetapi kalau sudah tahu jalan ke arah Dago, ya kita nggak perlu tanda lagi gitu. Nah kita sekarang sama, kita udah tahu Tuhan Yesus itu anak Allah. Gitu. Udah nggak perlu tanda lagi. Kita udah yakin kok Tuhan Yesus anak Allah. Yang dibutuhkan adalah sekarang bagaimana kita mengikuti jejaknya, mengikuti karakternya, pribadi seperti Tuhan Yesus, apa yang dia lakukan, dia melakukan perbuatannya, memperlakukan Bapaknya itu seperti apa, nah itu yang harus kita lakukan. Gitu. Mengikuti jejaknya. Kita nggak perlu tanda lagi kok. Jadi mujizat-mujizat begitu, ya kalau berhenti sampai di mujizat doang ya, misalnya gini, ini ada pelang nih, Bandung 200 km. Seneng nih kita udah sampai nih, kita sampai di tanda itu gitu, Bandung 200. Kita udah sampai Bandung belum? Kan belum, masih 200 km lagi kok. Tapi kita berhenti di situ, berhenti di mujizat itu, di tanda itu. Ya nggak nyampe lah, golnya nggak nyampe. Korpus deliktinya nggak nyampe gitu. Seperti Yesusnya tuh nggak nyampe. Karena berhenti di tanda itu, di mujizat itu. Begitu. Ternyata susah ya. Orang Kristen ternyata susah. Ya susah, iya. Tapi kan mungkin kalau kita tuh nggak tahu di Rehoboth sendiri sih selalu menyarankan sih Om ya. Tapi mungkin nggak strict apa namanya setiap hari satu gitu misalnya. Cuman setauku apa si Kak Mian ini dia kayaknya lumayan terstruktur nih untuk membaca Alkitabnya ya Kak Mian ya. Mungkin Kak Mian di share mau share mungkin soal baca Alkitabnya atau kebiasaan baca Alkitabnya Kak Mian. Nah, silakan Mian. Jelas. Kalau aku baca Alkitab emang lumayan rutin, keharusan sih ya. Setiap hari ya? Setiap hari. Jadi aku baca Alkitab itu 3 pasal Perjanjian Lama, 1 pasal Perjanjian Baru. Jadi kalau itu rutin, 1 tahun 1 Alkitab itu selesai. Oh.
Nah, benar tadi itu yang dibilang, benar kata Om David tadi itu benar sekali. Kalau nggak ngerti, baca aja terus gitu. Ngerti nggak ngerti ya pengurapan Roh Kudus yang memimpin kita gitu. Matius 4 ayat 4 kan dikatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita butuh makanan jasmani. Bayangkan kalau kita itu bilang aku nggak mood makan gitu saat sakit, mungkin ya kondisi tubuh kita lagi nggak fit. Terus kalau udah sakit nggak makan, mati dong. Sama juga berarti di Matius 4 ayat 4 itu manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah gitu. Kalau seandainya nggak makan, berarti kita bisa mati rohani. Kalau kita udah mati rohani, bagaimana kita punya perasaan yang peka terhadap Tuhan gitu. Dari yang aku baca gitu ya, manusia itu ada 2 berkat yang paling besar yang Tuhan berikan. 1, roh yang di dalam, 2, firman yang di luar. Kalau kita tidak makan firman ini, kita tidak menggunakan firman itu kan. Jadi sebenarnya ini dari Mian selesai baca Alkitab itu kayaknya satu kitab itu udah 4 kali. Satu Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Mungkin Perjanjian Baru karena sedikit gitu ya, terus juga bahasanya juga lebih mudah gitu, lebih bisa dinikmati gitu. Mungkin berkali-kali gitu. Aku lupa berapa kali. Tapi ini bukan berarti wah aku sudah hebat, enggak. Aku yang sudah membaca Alkitab setiap hari pun tidak bisa lulus dari perkara memahami Alkitab gitu, nggak bisa gitu. Apalagi mungkin nggak membaca ya. Aku memang punya kebiasaan membaca Alkitab itu kalau bilang mood nggak gitu. Ya sama kayak kita manusia gitu. Ada saatnya kita nggak mood makan, tapi mau nggak mau kita tetap harus makan gitu. Kalau nggak makan kita bisa mati atau ya mungkin sakit gitu, sakit rohani gitu. Kayak juga mungkin kita bilang aku mengasihi Tuhan gitu kan. Baca Alkitab itu adalah salah satu cara kita itu bisa intim dengan Tuhan selain dari berdoa harus gitu. Tapi ibaratnya kita dekat dengan seseorang gitu. Kalau kita nggak sering komunikasi, kita nggak kenal dengan dia, kita nggak bisa mencintai dia gitu. Tapi kalau kita intens dengan seseorang, kita baru bisa mencintai dia gitu. Kita bisa mencintai dia dan mengenal dia gitu. Kalau mungkin ya dari aku baca Alkitab itu pagi hari, aku doa pagi. Biasanya ya pasti ada bolong-bolongnya juga. Ada saatnya aku tuh gagal, jatuh, gagal gitu. Tapi manusia memang manusia gagal gitu kan. Tapi jangan gagal-gagal terus gitu. Harus ada bangkitnya gitu. Ada saat lagi banyak tugas gitu kan, lagi udah lembur nih kuliah gitu kan, ngerjain tugas atau lain sebagainya, pernah gagal gitu, pernah bolong juga gitu. Tapi harus kejar lagi gitu. Bukan berarti aku bilang, oh aku sudah sangat rohani, enggak. Justru aku juga, walaupun aku baca Alkitab, tetap aja gitu, masih, ya sama kayak teman-teman semua gitu. Instagram masih iya gitu, tapi seenggaknya aku bisa bersaksi gitu ya, karena memang penghidupan aku kayak hari ini aku baca di Yeremia 14, 15, 16. Aku sudah di Yeremia saat ini dari Perjanjian Lama. Di Perjanjian Baru, aku hari ini masuk di Markus 13 gitu. Markus 13. Kemarin Markus 12 gitu. Karena kan aku juga kayak Tuhan panjang banget ngantuk gitu kan. Jadi aku setengah-setengahin kayak gitu. Ada saatnya seperti itu, teman-teman. Ada saatnya memang jatuh gitu, tapi ya puji Tuhan gitu. Tuhan masih tetap menjaga penghidupan membaca Alkitab aku dan penghidupan berdoa aku. Gimana caranya supaya aku nggak sibuk dengan yang lainnya, aku spend time waktu pagi hari aku gitu. Jadi aku punya rutinitas di pagi hari jam 5:30 atau jam 6 itu bangun, doa pribadi, terus habis itu baca Alkitab, habis itu olahraga.
udah jadi suatu hari aku tuh terselamatkan, dan memang terasa gitu ketika aku nggak intim dengan Tuhan di pagi hari aku, satu hari aku tuh pasti nggak beres, entahkah bad mood, entahkah gampang marah dan lain sebagainya, gitu kan. Waduh, sangat Oke, mantap inspirasi. sekali ya sharingnya ya. Makasih Amian ya. Ya, sama-sama. Saya mungkin mau share gini, saya Alkitab kita itu kan terdiri dari 66 buku ya. 39 di Perjanjian Lama dan 27 di Perjanjian Baru. Nah, itu kalau dihitung-hitung jumlah pasalnya itu 1188. Jadi hampir 1200. Hampir 1200 pasal. Tadi yang Mian bilang itu benar itu. Kalau satu hari kurang lebih 4 pasal, antara 3 dan 4 ya, itu 1 tahun selesai. Nah, kalau saya punya program tuh 5 pasal. Kalau 5 pasal tuh 8 bulan. 8 bulan atau 10 bulan ya lupa. Pokoknya segitu aja. Lebih cepat. Kalau sehari bisa 12 pasal, itu 3 bulan selesai itu. Tapi itu kondisinya bodoh. 5 pasal itu juga jatuh bangun juga. Karena kalau lagi kebetulan jatuhnya di Mazmur, ya pendek-pendek pasalnya gitu. Tapi kalau udah di Matius yang satu pasal bisa 50 ayat begitu, itu kan juga nyita waktu banyak juga. Nah, memang kuncinya di sini adalah kita harus menyediakan waktu ya, seperti yang tadi bilang. Kita bikin prime time di situ, sediakan waktu untuk membaca Alkitab. Nah, kalau nggak bisa, ya harus ada plan B-nya. Ya kalau pagi nggak bisa, gagal ya sore atau malam gitu. Nah, kalau sampai 2 hari atau 3 hari nggak baca, itu mau bayar utang tuh 15 pasal loh. Itu berat sekali loh itu. Makanya diusahakan jangan sampai ngutang gitu loh. Kalau begitu ngutang, banyak bener ya. Nah, ini ngejarnya susah gitu. Tapi ya masing-masing kita punya inilah ya, punya pergumulan supaya kita bisa konsisten dalam membaca Alkitab. Ya, coba yang lain, teman-teman yang lain silakan di-sharing pengalaman membaca Alkitabnya. Kalau aku lebih mikir gini sih Om, yang buat kita nggak milih itu kan pasti nggak tahu. Gue yakin sih semua di sini pasti pernah ngalamin di mana di mana satu momen terus ya mau ngapain ya, abis udah melakukan sesuatu, udah melakukan kerjaan, pasti milih mau ngapain ya abis ini ya. Dan yang buat kita nggak baca ya itu, kita nggak memilih abis ini baca gitu, nggak. Jadi baca kitab itu jadi ini sih pilihan gitu, boro-boro prioritas ya, opsi pilihan aja kadang-kadang nggak ada gitu. Dan pasti di sini habis kerja, pulang kerja, oh enggak baru bangun gitu. Ya kalau kalian baru bangun kan ada opsinya, pasti mau tidur lagi, buka handphone atau baca Alkitab. Nah itu kalian pasti ada opsinya kan. Nah kita pasti semua sering mengalami itu, di mana habis waktu kosong nih, opsinya apa ya? Apalagi kalau misalnya di jalan gitu, kalau yang naik kereta paling mau ngapain ya, sambil nunggu nyampe ini mau ngapain ya. Nah itu yang bikin kita lolos atau apa namanya ngutang itu sih Om, ya nggak, Alkitab nggak jadi opsi, akhirnya ya ngutang sehari, padahal ada kesempatan sih, pasti kita semua punya waktu ya, tapi jadi masalah Alkitab itu nggak jadi opsi. Mungkin di sini siapa yang mau saya tembak ya, mungkin dari Clara mungkin mau berbagi soal pengalamannya tentang membaca Alkitab. Kalau aku sih lebih ke ini ya. Ini masih, jujur itu masih sangat-sangat susah banget sih buat aku. Dalam artian kayak baca dan mengerti maksudnya gitu. Nah, jadi kalau dulu tuh aku kalau pas di kuliah itu juga diajarin kalau misalkan mau baca itu kalau sekalian kayak Bible study gitu loh. Jadi benar-benar dikulik misalkan satu pasal, terus aku harus mengulik itu gitu. Kayak
baca dari ayat sebelumnya sama ayat setelahnya gitu. Terus apalagi ya, sampai Maksudnya supaya melihat konteksnya nggak hilang ya. ya Nah, terus konteksnya nggak boleh konteksnya hilang, itu bahaya kalau konteksnya hilang. ya betul Om. Terus kayak ya balik lagi juga kayak ke konteksnya 5W1H kayak gitu. Jadi lebih ke situ sih, lebih kayak harus benar-benar niat untuk mengetahui itu gitu. Pasal itu berbicara tentang apa gitu. Terus palingan abis mengulik, terus kayak apa yang bisa dilakukan gitu. Jadi biasanya ditulis kayak yang dilakukan terkait dengan pasal ini tuh apa gitu yang bisa aku ubah maksudnya biar ya bisa aku terapkan gitu. Jadi paling gitu sih. Kalau baca Alkitab yang biasa paling renungan terus baca Alkitabnya, terus ditulis juga kayak misalkan yang didapetin apa sih gitu. Terus atau enggak kayak biasanya tuh jatuhnya lebih kayak menegur juga sih. Jadi kayak oh ini nggak boleh gini gitu. Terus harusnya seperti ini gitu. Jadi banyak harus berpikir sih, kontemplasi sih kalau baca Alkitab gitu sih kalau aku. Bener sih kalau cuman baca sekelibet gitu ya jatuhnya balapan, dan ya benar kata Clara harus ada kontemplasi sih waktu dimana renungin maksudnya apa gitu. Terus jadi pengen nanya Kak Mian sih. Kak Mian kan jadi karena dikejar target, nggak tahu ya bener nggak ya, jadi dikejar target gitu, apa Kak Mian ngerasa jadi balapan gitu gak sih Kak Mian? Jadi kayak jadi pertanyaannya gimana, apakah Kak Mian ngerasain itu balapan dengan 3 pasal per hari, atau mungkin Kak Mian gimana caranya dengan 3 pasal itu tetap bisa ngerti apa maksudnya dari pesan itu gitu. Balikin ke Kak Mian lagi. Ya Kak, karena itu kan memang sudah jadi jadwal gitu ya kan, jadwal baca Alkitab gitu. Kalau enggak pasti nggak akan selesai nih gitu. Dan itu memang jadi takutnya baca Alkitab pribadi gitu. Jangan sampai ini jadi jatuhnya itu cuman rutinitas gitu. Rutinitas ya udah baca aja gitu. Tapi kayak yang tadi gitu, kalau kita mikir-mikir ini apa ya maksudnya, mencari-cari gitu. Jatuhnya kita kan jadi jadi buah pengetahuan yang baik dan benar gitu. Jadinya ingin tahu, ya benar. Fakta Alkitab, kita perlu tahu firman yang kita baca juga perlu menjadi penghidupan kita gitu. Tapi kayak yang tadi aku bilang kan baca Alkitab itu ya harus menjadi suatu penghidupan gitu. Nggak bisa gitu, kayak perjanjian lama itu emang susah banget gitu, susah untuk dipahami gitu, susah gitu. Kadang kayak bingung, udah baca aja lah yang penting selesai gitu. Tapi aku kayak punya perasaan gitu, kan aku yang penghidupan aku emang baca Alkitab ya kayak kalau dibilang jangan sampai nanti nggak ngerti apa-apa baca gitu, tapi kayak dari awal aku bilang baca aja terus gitu. Dan itu tadi aku mau nambahin juga, jadi kan aku tinggal kan kita sebutnya sister house gitu, yang dimana sister house ini tuh semuanya tinggal kita teman-teman orang Kristen, yang kita semua, bukan hanya aku, tapi memang lingkungan kita itu adalah lingkungan yang membaca Alkitab. Nah, jadi kita ada baca buku bersama, ada baca Alkitab bersama, dan ada baca Alkitab pribadi. Dan memang penghidupannya itu memang benar-benar penghidupan yang harus menuntut kebenaran, juga pelayanan gitu. Bahkan kita ngajak teman-teman kita, yuk baca Alkitab bersama gitu. Nah, aku merasa yang tadi itu tuh kalau nggak ngerti gimana? Iya, makanya perlu penghidupan berdua bertiga tadi. Kalau sendirian itu memang susah gitu. Jadi memang bareng-bareng teman-teman yang lain, kita sama-sama selain dari membaca Alkitab tadi, buku rohani juga sangat membantu gitu. Ketika membaca buku rohani, buku Alkitab, itu sangat membantu untuk memahami gitu.
Tapi kalau dari awal kayak berpikir, aku nggak ngerti nanti. Kalau cuman baca-baca itu kan sudah jadi motivasi dari awal gitu. Tapi kalau seandainya dari awal kita memang, Tuhan aku mau baca gitu. Makanya sebelum baca Alkitab sih biasanya aku doa dulu ya. Tuhan aku mau baca gitu. Tuhan terangi aku gitu. Tuhan mau bicara apa gitu. Ajaklah apa yang kita baca ini seolah-olah Tuhan lagi sedang berbicara gitu. Dan aku ada di satu pengalaman memang firman itu menjadi rema gitu. Ketika ada masalah, ketika ini ada situasi, firman itu juga berbicara di aku gitu ya. Jadi ya firman itu hidup gitu. Firman itu hidup, firman itu enggak hidup. Dia adalah firman yang hidup. Cuman Tuhan punya banyak cara untuk berbicara dalam kita gitu ketika kita setia gitu. Aku dari awal itu emang bahkan baca Alkitab dari awal karena memang kondisi lingkungan aku yang dipaksa harus baca Alkitab. Di awal-awal aku baca Alkitab itu bisa jadi Alkitab itu jadi obat tidur buat aku gitu. Apalagi bacanya di atas tempat tidur gitu. Aku bisa tertidur dengan Alkitab. Sambil tidur ya. Iya, jadi kalau nggak menguasai diri bisa jadi Alkitab ini tuh iblis itu punya banyak siasat gitu untuk menipu kita gitu. Jadi ya perkara membaca Alkitab ini ya aku juga masih berlatih gitu dan tidak semuanya aku langsung mengerti gitu. Cuman yang tadi aku bilang aku perlu makan gitu. Jadi anggaplah Alkitab ini, pembacaan ini adalah makanan aku gitu. Oke, thank you Kak Mian. Memang dari pengertian kita sendiri ya, pengertian kita dulu yang harus diubah sih ya tentang apa itu baca Alkitab, kenapa kita harus baca Alkitab. Karena kalau cuma baca asal baca ya itu sama aja pengertian kayak sekolah minggu kan, ayat hafalan, terusnya nanti kalau hafal dapat kupon ya kan. Ya gitu sih emang. Dan di sini ya lewat media Komsel ini sih ya emang kita makin ini lagi sih, makin diperdalam lagi makna dari baca Alkitab itu. Ya, itu selanjutnya mungkin Kak Wina nih yang aku pengen dengar suaranya aja sih Kak Wina. Gimana Kak Wina soal membaca Alkitabnya? Kak Wina masih ada? Iya. Ya Pak Deka. Gimana Kak? Iya. Ya dari kalau cara pandang aku ya dalam bagaimana kita membaca Alkitab itu, kalau aku sih beda banget ya dari apa yang dikatakan sama Kak Mian. Ya, aku kalau baca Alkitab itu bisa dibilang belum prioritasku gitu, karena ya namanya manusia ya pasti masih banyak kekurangannya gitu. Nah, kalau aku pribadi menanggapi firman Tuhan itu bukan hanya dengan kita membaca Alkitab gitu, tapi udah benar nggak? Aku sering mengkonfir ke pribadi aku sih, sehari ini aku udah benar nggak ya? Udah sesuai nggak ya? Gitu. Jadi lebih ke kalau membaca Alkitab bisa dibilang itu kayak ilmu gitu. Kita mendapat ilmu tambahan dari Tuhan gitu. Tapi ketika kita dapat ilmu itu, bisa nggak kita mengimplementasikannya ke kehidupan kita secara pribadi gitu. Jadi makanya saya tadi katakan kalau ditanya secara pribadi bagaimana saya mempergunakan atau memandang sebuah Alkitab itu ya, memang pada dasarnya sebagai anak Kristen ya, orang Kristen wajib ya membaca Alkitab gitu. Nah tapi sejauh ini sih saya belum berhasil gitu. Tapi masih belajar sih, masih kayak ya baca Alkitab gitu kayak kadang-kadang kalau misalnya ada waktu udah selesai nih semua kerjaan, aku siapkan kayak dengar lagu pujian dulu, terus nanti aku renungan sendiri gitu. Nah, jadi karena itu ya itu cukup menguatkan sih gitu. Walaupun nggak banyak-banyak ayat Alkitab dibaca, itu cukup membantu kita kalau apalagi dalam menghadapi berbagai persoalan ya, entah itu kecil atau besar, itu cukup membantu gitu. Jadi
Ya kayak gitu sih dari aku Kak Deka. Oh iya. Bener sih Kak, untuk apa namanya ya, nggak ini sih ya, kalau memang kalau jadinya cuman hafalan ya mungkin ya nggak tahu ya, menurutku nggak apa-apa sih ya. Ya ntar dulu, yang penting kan pertumbuhan rohani kita ya. Kalau memang akhirnya cuman sekedar baca dan nggak ngerti, enggak juga sih. Ya gitulah Kak Mian, Kak Wina itu balik jadinya. Ya nggak apa-apa sih Kak Mian ya. Yang penting kita udah punya sudah menyediakan waktu dan perhatian juga sih untuk baca Alkitab. Menurutku nggak masalah juga sih kalau memang masih seperti Iya. itu. Maaf ya Kak Deka, bukan maksudnya saya bilang salah ya. Saya belum seperti Kak Mian sih, kayak gitu aja Kak Deka. Oh iya ya, Bukan, maksudnya udah justru itu udah jauh, udah sangat bagus malahan, kayak apalagi Mas dari muda ya udah melakukan hal itu, pastinya udah sangat membantu ya. Nah, saya masih jauh dari itu, karena itu saya ingin belajar lagi gitu Kak Deka. Iya, Kak. Aku mau nanggapin Kakak. Enggak. Kita semua belajar. Oke, terima kasih. Nah, aku langsung next nih. Kita mau mendengarkan orang yang baru saja dibaptis, Om David. Om David udah tahu belum sih? Oh, udah tahu ya, Mas. Kak Sarma. Ini gimana, apakah dengan dibaptis itu apakah mempengaruhi semangat membaca Alkitab? Jadi Deka, dibaptis itu kan sebenarnya adalah tanda komitmen kita kan. Ada kok mungkin orang dibaptis nggak masuk surga, kalau dia kan cuma baptis, ibaratnya gitu ya bahasa kasarnya ya. Jadi baptis itu adalah komitmen gitu, komitmen kita mau komit sama Tuhan, pengen jadi pribadi yang benar-benar seperti yang Tuhan mau gitu, seharusnya begitu kan baptis. Nah, tapi kan orang habis baptis belum tentu orang kelakuannya berubah dong. Ada yang berubah jadi lebih baik, ya berarti dia sudah menjalani komitmennya. Tapi ada yang tidak berubah, ya sama aja, cuman simbolis aja jatuhnya kayak gitu. Jadi ya balik ke orangnya lagi lah kalau kayak gitu ya. Jadi baptis itu tidak menyebabkan kamu masuk surga kalau kamu tidak berubah juga. Gitu. Ya, itu ini dia katekisasi sini teman-teman. Masih ingat Kak Sarma berarti? Masih hafal. Dasar. Ya itu dong Kak, yang soal Alkitab tadi kan soalnya bukan baptis. Bukan hafalan katekisasi tadi. Masih ingat ternyata. Hafalan. Enggak hafalan lah, itu pelajaran yang berharga. Karena gini, ini ya cerita sedikit, karena dulu mikirnya gini. Pernah nggak sih kita berpikir, dulu aku tuh mikir gini, kalau aku nggak dibaptis, keburu Tuhan datang, gue nggak masuk surga nih, gitu. Karena dibilang adalah, apa ya, nggak tahu, dulu gue belajarnya adalah, baptis itu suatu, pokoknya sesuatu yang harus wajib kudu gitu, Kalau nggak dibaptis, ntar lu bisa masuk neraka gitu. Karena jujur dulu gue juga udah dibaptis nih di gereja lama, tapi gue nggak belajar. Means gue cuma dibaptis. Nah, tapi setelah kita belajar kan berarti, oh ternyata ini kita dapat insight baru, kita dapat pelajaran baru, ternyata ini loh gitu. Jadi ya puji Tuhan sih, baiklah. Nah, balik ke kebiasaan. Baptis itu tidak menyebabkan kamu akan menjadi rajin atau menjadi malas. Itu balik ke orangnya lagi, segala sesuatunya sama. Termasuk baca Alkitab, termasuk merubah kebiasaan, merubah pola pikir, semuanya deh. Itu sebenarnya baptis itu hanya simbolis, murni ya. Balik lagi ke orangnya. Kakak pribadi gimana? Kakak pribadi gimana? Kalau aku pribadi adalah
Tadi kan baptis itu aku ambil karena itu komitmen aku pengen sama seperti yang Tuhan mau gitu. Sebenarnya Tuhan mau gue ngapain sih? Tuhan tuh sebenarnya gue sampai sekarang ini, sampai di umur yang sekarang gue udah menyenangkan hati Tuhan gak sih kayak gitu. Terus apa gue setiap hari cuman rutinitas atau gue ternyata jahat, terus tiba-tiba gue percaya gue akan pas mati gue langsung masuk surga, tapi ternyata enggak gitu karena belum sesuai yang Tuhan mau gitu. Nah, dengan dibaptis itu gue rasa gue sebenarnya setiap hari diminta untuk memperbaiki ini sih. Kita kan nggak jauh-jauh ya hari-hari kita itu cuman biasanya rutinitas ya, bisa dibilang begitu ya. Rutinitas apalagi bagi yang bekerja. Itu rutinitas, pagi bangun, bla 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 sampai pulang lagi istirahat ya gitu ya. Nah, tapi kan di tengah rutinitas itu sebenarnya kalau kita mau memaknai banyak hal yang terjadi juga sih sebenarnya kalau kita memaknai. Tapi kalau kita enggak ya rutinitas biasa gitu. Nah, ketika dilihat kita mau memaknai hari-hari, ya benar firman yang kita dengar, yang kita nyanyikan juga, yang kita baca itu secara kalau kata Deka nih ilmu cocologi itu kadang cocok dengan hari-hari kita loh. Cocok loh Deka. Jadi contohnya itu apa ya? Tahu nggak sih kalau kita itu apa ya? Ya apa ya yang bisa gue kasih ya firmannya? Tidak bisa dipaksa karena pertanyaannya ada sih, cuman gue enak mau ngasih tahu. Itu soalnya berhubungan masalah pribadi. Jadi tapi ada. Tapi itu tidak bisa diungkapkan. Tapi benar maksudnya secara nggak langsung itu hari-hari yang lu jalanin itu cocok gitu sama firman yang lu pernah baca atau lu pernah dengar atau lu pernah pelajari kayak gitu. Tapi lagi-lagi karena pribadi jadi tidak saya sebutkan ya. Tapi oke lah. Jadi setelah baptis tetap nambah gak Kak? Itu sih pertanyaanku simpel. Apanya nambahnya ini? Semangat membaca Alkitab. Semangat membaca Alkitab iya ada. Nah, bilang nambah ya itu makanya balik lagi itu ups and down sih. Cuman memang Deka, baptis itu tidak membuat kamu menjadi seseorang yang bersinar. Enggak juga. Jadi, balik lagi ke orangnya. Iya, kayak aku tuh pas awal-awal baptis tuh kayak itu tuh semangat gitu ya. Pengennya libur nanti baca Alkitab terus gitu, berdoa terus. Udah habis itu langsung nggak ada. Iya, habis itu hilang. Curhat nih ya. Itu lebih ngeri kali. Nah, itu yang ngeri. Kalau aku sih aku nggak gitu. Enggak begitu. Aku mencoba untuk tidak seperti orang anget-anget ayam yang anget terus habis itu hilang. Enggak juga sih. Jadi tidak sangat excited tapi tidak juga nggak excited enggak juga gitu. Jalanin aja. Harusnya ada tuh katekisasi prabaptis. Cakep. Sesudah baptis harus ada supaya tetap konsisten. Ya, sebenarnya itu yang penting sih. Itu yang sedang dipelajari karena ilmu konsisten itu ribet. Bukan ribet ya. Ada orang yang terbiasa konsisten nih kayak kami tuh keren tuh. Konsisten, daily-nya dia udah setup harus 3 pasal perjanjian lama, 1 pasal perjanjian baru setiap hari. Terus kalau dia nggak baca, terus besoknya harus baca kayak gitu. Itu keren. Itu maksudnya sebuah konsistensi itu biasanya memang kita bangun dari kebiasaan dari kecil gitu biasanya kayak gitu, kebiasaan kita sendiri. Entah kadang ada jam makan, jam mandi, jam apalah itu biasanya konsisten dengan hal gitu tuh. Dan biasa itu orang dengan golongan darah A. Oke. Tapi maksudnya tapi maksudnya adalah itu nggak serta-merta bisa ya gitu Deka. Karena konsisten itu pelan-pelan gitu kita pupuknya. Nggak bisa kita jadi seperti A, si B, si C karena kita yang tahu kebiasaan kita gitu. Merubah kebiasaan kita tuh agak susah gitu. AB.
Betul. Kamian AB. Oke, adaannya tapi nggak penting banget aku. Tapi keren kamu Kamian. Kenapa jadi Kak Mian? Enggak, Ya sudah, itu contoh yang bagus. Ya betul. Mungkin kita tanya ke kakaknya aja nih, apakah benar-benar berdampak? Tuh, kakak tanya Kak. Apakah tertransfer Kak spiritnya yang di baptis Sarma, yang semangat malah Kak Rini gitu mungkin? Bentar lagi ada orang datang. Bentar. Oh ya udah, next kita mungkin Derry ya, yang menurutku dari absensi lumayan konsisten di sini. Mungkin kita atau gue mau tahu gimana Kak Derry tentang membaca Alkitabnya. Halo, sorry. Ada tamu datang. Hari ini kan. Nah, Derry dulu. Oh ya udah. Silakan Derry aja. Derry aja. Ya, kalau urusan membaca tuh yang agak sulit, bukan agak sulit. Yang kayak Kak Sarma bilang, konsistennya susah diaturnya. Kayak lagi kalau pengen baca, ya baca. Kadang juga kayak yang Deka bilang tadi, kayak kadang tuh membaca Alkitab itu nggak masuk opsi. Itu juga terkadang seperti itu gitu. Ya intinya sih memang kurang konsisten sih gitu. masih belajar tapi lebih sering kayaknya kayak triggernya aku tuh kebanyakan ngebaca itu gara-gara mendengarkan dulu biasanya. Mendengarkan habis itu kayak pengen coba dilihat, habis itu ngeliat baru bener nggak sih. Nah triggernya kayak kadang-kadang lebih dari situ sih dibandingkan murni dari baca gitu. Soalnya emang kalau aku sendiri tuh, gue sendiri mengenal diri gue tuh memang orang yang agak sulit untuk membaca. Apalagi yang membaca kadang ada visualnya aja, yang kayak ada gambarnya, itu kadang baru ngelihat beberapa lama tuh udah bawaannya pasti ngantuk atau apalah gitu. Lebih enak ngelihat kayak yang visualnya bergerak gitu, video atau lebih ngedengerin gitu. Lebih cepat menyerapnya dari sana, bukan dari yang kita yang baca sendiri gitu. Biasanya kalau membaca itu habis ngedengerin sesuatu baru dibaca lagi gitu. Iya, betul sekali, Der. Ya, tapi ya namanya juga proses ya. Tapi kadang-kadang proses itu jadi alasan sih. Enggak, ini gue sendiri. Jadi lagi proses, tapi ya gitu. Iya benar-benar. Itu juga kadang-kadang jadi alasan kita aja gitu sebenarnya. Pembenaran diri kita. Pembenaran gitu. diri. Malesnya juga ada pembenaran kadang-kadang. Oke, thank you Gary. Kalian tuh kalau pakai Alkitab yang di gadget, pakai ininya apa sih? Alkitab elektroniknya apa sih? Itu Om yang di Sabda itu paling ya, apa sih? My Sabda bukan? Yang ini. Nggak kelihatan Om, green screen. Kena green screen ya nggak bisa ya? Ya itu sih paling yang itu. Yang Alkitab. kalau saya biasa pakai yang My Sabda. Oh. Coba saya matiin dulu green screen-nya ya. Alkitab Sabda dari atau Yuku itu yang paling atas ya biasanya. Ini bukan. Aduh, mantul. Ini. Nih. Ini yang My Sabda ini loh. Bukan. Yang mana tuh? Nggak kelihatan. Kanan kiri. Yang paling pinggir yang kanan. Ini. Yang paling kanan. WhatsApp, ini. kanan, biru. Oh, enggak. Aku yang itu dari Line. Kalau saya pakai itu ya. Yang pertama gini, yang membantu saya tuh baca kadang-kadang misalnya situasinya kurang menguntungkan gitu ya. Ini ada voice-nya, misalnya gini ya. Tapi dia bacanya per pasal.
Jadi misalnya Yohanes pasal 1 nih. Ini ada voice-nya. Jadi kita bisa sambil baca tapi sambil denger. Suara-suara guru. Jadi kan kalau kita baca sambil dengar itu kan inputnya 2 ya, dari mata dan telinga. Jadi lebih gampang masuk itu. Nah ini buat saya sangat membantu banyak. Kedengeran nggak? Pada mulanya adalah Kedengeran. Nah, ini di bawahnya itu ada tanda, ada icon-iconnya, nanti kalian coba sendiri ya. Nah, selain itu yang saya suka ini adalah kalau kita mau tahu teks aslinya. Kalau kita mau tahu teks asli misalnya gini, Yohanes 1 ayat Yohanes pasal 1 ayat 12 ya, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Nah, ini kan sering ya. Nah, kalian klik aja di kata kuasa itu, kuasanya diklik di situ, kemudian di bawahnya itu muncul teks aslinya. Oh, ini exousia begitu. Kuasa. Ada tafsirannya, ada studinya. Kalau studi itu berarti teksnya itu. Exousia itu artinya apa? Dalam bahasa Inggris. Nah, ini keluar. Kemudian ada ayat paralelnya di situ. Jadi ini refer ke ayat ini gitu. Atau misalnya anak Allah, nah kata anak di situ anaknya pakai apa tuh? Pakai kata huios kah atau pakai kata teknon kah? Ini gunakan kata teknon. Nah, teknon itu sama huios sama-sama anak. Cuman kalau huios itu adalah pewaris, kalau teknon itu keturunan gitu. Nah, di sini kita bisa tahu. Jadi buat saya ini software ini cukup baik ya. Ini terbitan dari lain itu bisa di-download dari App Store. Buat belajar Alkitab, memperdalam Alkitab, saya kira ini cukup baik. Selain yang lain-lain juga ada yang lebih detail, misalnya kayak Bible Study atau apa gitu ya. Atau saya ada satu lagi yang lain tuh yang My Sword itu juga bagus sekali. Nah, itu menggali Alkitab begitu. Nah, kalau saya suka yang My Sabda itu karena ada voice-nya gitu. Jadi misalnya begini, saya pagi-pagi harus pergi keluar kota atau ke klien gitu. Aduh, nggak sempet nih seperti yang Mian tadi. Kadang nggak sempet gitu. Ya sudah di mobil itu saya play aja itu. Misalnya kebagian dibaca di Kejadian pasal 30 gitu ya. Karena nggak bisa baca di mobil, nggak bisa baca. Ya sudah di play aja sambil kita nyetir kan, sambil dengar kan bisa. Saya sukanya begitu gitu. Jadi tetap nggak ketinggalan begitu. Nah, itu saja saya share di situ ya. Barangkali bisa men-trigger kalian yang sulit membaca Alkitab ya, dari dengar juga lumayan. Tetap kita bisa dengerin juga gitu loh. Oke, aku juga ini sih, aku baru download sih. Ya ini baru berubah. Dulu saya dari masih versi betanya saya udah pakai ini, tapi ini mungkin beberapa bulan yang lalu ya udah diresmi ini. Ini udah lebih bagus daripada versi betanya. Dulu waktu versi betanya masih banyak yang bug-nya gitu. Ini udah jauh lebih bagus. Misalnya latar belakang kitab Yohanes itu apa, latar belakang kitab Matius, itu ada penjelasannya juga. Tokoh-tokoh Alkitab yang ada di ayat itu muncul juga di situ. Banyak kok, nanti pelajari aja ininya. Saya suka itu. Jadi sebetulnya kalau saya pikir-pikir ya, dulu nih waktu saya masih seumur kalian, kalau mau belajar Alkitab, misalnya mencari kata apa kuasa begitu, itu harus buka konkordansi Alkitab yang tebalnya segini. Ayat ini adanya di mana gitu ya. Waduh, susah sekali. Sekarang, aduh begitu mudahnya ya belajar Alkitab. Teks aslinya muncul, bahasa aslinya juga kita bisa download. Download aja itu King James Version yang KJV Plus. Itu munculkan teks aslinya gitu di situ. Artinya juga langsung keluar, tafsirannya juga ada. Wah, sebenarnya kalau zaman sekarang jauh lebih enak. Asal mau aja belajar.
asal menyediakan waktu untuk belajar itu pasti jauh lebih gampang daripada zaman dulu. Udah bukunya tebal-tebal, nyarinya aja susah. Coba nyari ayat aja butuh waktu berapa menit kan. Kalau sekarang kan tinggal tek langsung keluar. Di komputer, di PC lebih gampang lagi. Nah, kalau di HP gini yang berjalan di Android gitu kan, kita bisa bawa kemana-mana. Sambil nunggu bis bisa muncul, sambil nunggu siapa gitu. Kita meeting di kliennya belum muncul orangnya, ya kita baca Alkitab aja dulu di ruang tunggu. Enak sekali gitu loh. Yang penting asal mau aja gitu. Kalau memang dasarnya nggak mau ya biarin dikasih fasilitas, tetap aja nggak dipakai gitu. Oke, itu dari saya. Oke, ini nggak siapa lagi yang belum cerita ya. Kak Anes belum ngomong nih, Kak Anes nih. Kak Arini jadi nggak Kak Arini? Setelah itu Kak Anes. Next aja, Kak Anes aja. Tapi gimana Kak? Kak Sarma bener gak? Makin rajin gak? Nggak terlalu aku nggak ngecek juga sih. Cuman dia memang lebih rajin dari aku sih. Aku tuh orang paling males yang namanya baca. Sampai udah coba, aku tuh lebih seneng kayak ngelihat sesuatu tuh yang visual sih. Kayak baca buku aja aku nyoba. Baca buku cerita aja tuh aku nyoba maksain diri beli yang banyak gambar gitu, yang tulisannya dikit banyak gambar, biar aku tuh ada minat baca gitu. Tapi ujung-ujungnya ya gitu, kayak nunggu mood baca itu bener-bener yang apa ya, sulit kalau buat aku sendiri ya. Aku lebih sering ngedengerin kalau nggak di YouTube atau apa segala macam. Tapi aku ya kalau sekarang lagi belum terlalu ini sih, lagi males. Aku lebih males daripada Sarma sih. Gak apa-apa Kak, malesnya orang rajin tetap rajin kok. Rajinnya di bidang lain. Iya. Oke deh Kak Anes nih. Gimana Kak Anes mau merefleksikan tentang membaca ini? Oke, thank you. Dan kalau membaca ya itu sih ya, udah mantap-mantap lah itu apa namanya, teman-teman semua ini sharing-sharingnya udah sangat-sangat menginspirasi. Paling kalau aku sih mau menambahkan gini aja paling ya, tulisan itu kan apa ya, bagi sesuatu yang kita lahirkan dari pikiran gitu. Sebenarnya itu adalah buah pikiran, adalah ideologi gitu. Nah, bisa dibilang malah sebenarnya itu adalah manifestasi diri kita juga gitu ya. Apa yang kita tulis itu adalah manifestasi diri kita. Jadi ketika kita membaca tulisan orang lain, sebenarnya kita itu sedang berhadapan dengan orang lain itu gitu. Bagaimana kita memperlakukan tulisan orang lain itu sebenarnya sama aja, kita itu sedang memperlakukan orang yang menulisnya itu. Begitu. Jadi ketika tadi teman-teman bilang membaca Alkitab itu adalah kita sedang berhubungan secara intim kepada Tuhan gitu ya. Nah, selain itu juga ketika kita membaca Alkitab, kita juga sedang berhubungan dengan orang yang menulisnya juga begitu. Jadi nggak hanya nggak hanya kepada Tuhannya juga, tapi juga kepada orang-orang yang sudah menuliskan isi Alkitab. Gitu kan, kita kan kayak apa ya? Apa kalian enggak merasa gitu? Oh, thank you so much nih penulis Alkitab udah nulisin sehingga kita tahu nih isi firman Tuhan. Kan tanpa mereka yang rela nulis gitu ya, nggak mungkin ada Alkitab gitu. Walaupun Tuhan udah ngasih sabdanya, ngasih inspirasinya, kalau nggak direspon dengan baik sama orang-orang si penulisnya itu, otomatis kan kita nggak akan dapat tuh tulisan Alkitab yang sekarang kita pegang. Jadi tambahan dari aku ya, ketika kita membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh, ketika kita membacanya dengan sangat fokus, konsentrasi, nggak hanya Tuhan yang kita sedang perlakukan dengan baik, tapi juga orang-orang yang sudah menuliskan Alkitab itu juga kita perlakukan dengan baik, seakan-akan kita itu menghormati mereka juga.
begitu sih. Mungkin itu bisa jadi bahan untuk lebih nambahin motivasi kita baca sih. Mungkin semoga. Benar-benar dengan membaca itu berarti kita menghormati dia ya. Iya, sama kayak misalnya kita baca teks chatting teman kita kan, kalau misalnya kita nggak baca baik-baik kan juga sama aja, kita kayak nggak ngargai dia gitu kan. Kalau kita bacanya skip gitu, sama aja ketika kita baca Alkitab ya kita sama aja kayak ya nggak ngargai si penulis Alkitabnya kalau kita nggak membacanya dengan sungguh-sungguh, kita bacanya mis-mis hanya sambil lalu aja gitu. Betul sekali, Nes. Terima kasih teman-teman. Mungkin ada tambahan dari Pak David, Om David yang belum ditambahin atau ada yang kurang mungkin Om David sebelum kita mengakhiri ibadah kita? Dari saya sih, pesan saya sih begini. Sebagai orang yang sudah gagal mencintai Alkitab sejak muda, sekarang karena sudah tua ya, saya mengerti. Dulu saya juga baca Alkitab ya, cuman kesulitan konsistensi untuk membaca Alkitab dengan cara yang benar itu memang tidak mudah gitu ya. Dan sekarang pun kalau mau ngomong jujur ya masih terus harus berjuang cara menggali Alkitab dengan benar ya, walaupun saya sudah sekolah teologi ya gitu ya. Artinya begini, saya melihat Alkitab itu merupakan kekayaan yang luar biasa. Jadi artinya kalau kita gali sedikit ya kita dapat sedikit, tetapi kalau kita galinya dalam dapatnya juga banyak gitu loh. Nah, sebagai orang yang dulu tidak menggali Alkitab secara sungguh-sungguh sejak muda, jadi sekarang saya agak sedikit menyesal gitu ya, kenapa tidak dari dulu gitu. Makanya saya sekarang mau menasihatkan kepada Anda semua, kepada kalian semua yang masih muda, artinya kan kesempatan belajarnya masih banyak gitu loh. Jangan sampai menyesal seperti saya gitu loh. Dan lagi pertama gini, kalian masih muda, otaknya masih encer. Kalau sekarang seumur saya ini belajar sesuatu tuh sulit itu. Apalagi kalau teman-teman punya kemampuan linguistiknya bagus, waduh itu lebih luar biasa. Belajarlah bahasa asli Alkitab. Belajar bahasa Yunani, belajar bahasa Ibrani. Teman-teman sih waktu saya kuliah teologi itu ya 3-4 tahun yang lalu ya, itu teman-teman yang hobi bahasa, yang kemampuan linguistiknya bagus, wah, kok dia belajarnya cepat bener ya, belajar bahasa Yunani, belajar bahasa Ibrani, tata bahasanya kan rumit begitu. Saya kok susah bener ya, saya orang teknik suruh belajar bahasa tuh, aduh kayaknya jauh bener dengan ilmu saya gitu loh. Tapi orang-orang yang punya dari yang S1-nya dulu sastra gitu ya, yang S1-nya ya hobi bahasa begitu loh. Kok cepet bener ya nangkepnya ya. Ini begini artinya ini, kalau tensisnya gini artinya begini gitu. Waduh cepet bener. Tapi ya sudahlah. Itu kan tidak boleh disesali juga gitu ya. Tapi artinya sekarang begini. Kalian sekarang kan masih muda. Gali Alkitab sedalam mungkin gitu untuk dipelajari, karena itu memuat kekayaan yang sangat banyak gitu. Makin banyak digali, makin banyak dapatnya gitu loh. Karena itu adalah ilham dari Allah kita sendiri, dari Tuhan kita sendiri. Kita bisa mempelajari bagaimana kehidupan Tuhan Yesus waktu itu, karena kehidupan kita ini memang harus seperti itu gitu loh. Bukan sekedar baca sejarah, dulu ada bangsa Israel, ada bangsa Mesir, bukan cuma sekedar itu. Kalau itu ya nggak dapat apa-apa nanti. Saya kira itu aja dari saya. Semoga kalian bisa lebih baik dari saya hari ini, seumur saya nanti. Kalau kalian lebih rajin belajar, lebih rajin menggunakan, apalagi dengan teknologi yang jauh lebih maju, harusnya
proses pembelajaran itu, proses belajar mengajar itu jauh lebih baik. Nah, oke, itu aja. Oke, terima kasih Om David. Terima kasih teman-teman. Mungkin langsung sudahi dengan doa, Om. Oke. Mari teman-teman kita akhiri acara kita dengan doa. Bapa di surga, kami bersyukur malam hari ini kami sudah belajar tentang bagaimana Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kami. Biarlah pengertian demi pengertian yang sudah kami dengar, yang kami sudah sharingkan, dan pengalaman-pengalaman kami ini boleh berguna Tuhan, untuk men-trigger kami, mendorong kami untuk lebih sungguh-sungguh lagi mencari Tuhan, mencari wajah-Mu lewat minat baca Alkitab ini Tuhan. Biarlah membaca firman-Mu ini merupakan sebuah kebutuhan untuk memberi makan rohani kami Tuhan. Supaya rohani kami semakin hari semakin kuat. Berkati kami semua Tuhan. Biar semenjak kami muda ini kami boleh terus berjuang untuk mengisi pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu, kami serahkan doa kami malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Haleluya. Amin. Sebelum berakhir kita foto dulu teman-teman. Sebelum mengakhiri ibadah kita. Foto dulu. Biar. Aku nggak buka ya, sorry. Lagi nggak proper. Oh, lagi bobo ya Kak? Atau lagi baca Enggak. Alkitab nih? Aku tebak lagi baca Alkitab. Dasar. Lagi makan sih paling. Belum. Lagi pakai baju seksi. Oh, mau kondangan ya? Oh, kirain lagi di kolam baptis. Baju tidur. Oh, Aku juga nggak buka ya. nggak apa-apa Kak. Untung foto profilnya foto muka, jadi kelihatan ada gitu. Iya, betul. Itu fungsinya sih sebenarnya. Betul. Siapa tadi yang live? Kevin? Loh, iya bener Kevin live. Gimana Kevin? Kawina mau ini, Kawina? Lagi di tempat sebelah Kak, jadi Oh, harusnya ya. Kawina pasang foto muka juga. Kawinnya pakai foto belakang. Iya, fotonya membelakangi. Aduh, Kevin live lagi. Lagi ngadep ke belakang. Nah, nih, ayo Kevin, buka mukanya Kevin. Waduh, di mana ini Bang? Pasti kalau buka kamera lagi di jalan. Selalu. Cari makan kayaknya Kevin. Di jalan di tempat kayaknya. Ya udah, kita foto aja. Mungkin Kevinnya lama nih. Kita hitung 3, 2, 1. Ya, keren. Buka masker dong. Iya, si Clara ngantuk sekali Clara. Pasta dulu. Bentar. Nyiapin bahan sekolah minggu. Oh, sekolah minggu. Ini tugasnya Anis nih yang suruh nih. Oh beneran, wah seru tuh. Sekali lagi. 3, 2, 1. Cekrek. Kevin udah muncul. Ya, terima kasih teman-teman sudah datang. Terima kasih Om David. Terima kasih semuanya. Thank you so much Pak David dan teman-teman semua. Terima kasih Om David. Bye. Dan Desa. Langsung download My Yo, Sabda. bye-bye. Selamat malam minggu. Malam Yo, minggu. selamat minggu. Enak.